Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Untuk hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, yakni aktivitas manusia yang mengancam bumi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih kegiatan manusia yang bisa mengancam kelangsungan hidup di bumi. Nah, pendahuluannya, karena bumi ini merupakan tempat tinggal kita. Dari beberapa elemen itu menjadi satu, yakni tanah, air, dan udara. Jika salah satu elemen ini terganggu, maka ini akan berpengaruh kepada elemen yang lainnya, sehingga juga akan mengancam kelangsungan hidup kita di bumi. Namun, karena aktivitas manusia ini, baik itu bekerja maupun menanam, memiliki rumah, dan sebagainya, menyebabkan perubahan yang ada di bumi. Seperti contohnya, yakni global warming. Apa sih global warming itu? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama di sini jenis-jenis pencemaran lingkungan ya, yang kita bahas, yakni yang pertama adalah pencemaran udara. Untuk pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan alat transportasi seperti kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Polusinya berasal dari emisi atau buangan dari kendaraan bermotor itu. Ada juga yang berasal dari polusi industri dan juga pembakaran sampah dan juga biomasa. Apa yang menjadi dampak buruk dari pencemaran udara? Dampaknya yakni adanya penyakit pernafasan seperti asma maupun bronkitis. Itu dalam skala besar bisa menyebabkan efek rumah kaca juga yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yakni di mana keadaan gas metana dan juga gas karbon dioksida yang seharusnya itu bisa diserap oleh pepohonan untuk diubah kembali menjadi oksigen yang kita hirup menjadi terperangkap dan terlepas di atmosfer di bumi. Kenapa? Karena kondisi pohon-pohon kita juga banyak mengalami pengurangan. Karena terperangkap ini menyebabkan kenaikan suhu di muka bumi, sehingga semakin banyak gas metana dan karbon dioksida yang terlepas membuat suhu bumi ini menjadi semakin panas. Sebetulnya itu hal yang baik ya, karena tanpa adanya gas metana dan juga karbon dioksida mungkin kondisi bumi akan sangat dingin, sehingga kita tidak bisa menghuninya. Namun, karena jumlah yang terlalu banyak, menyebabkan kondisi ini menjadi sangat panas buminya, sehingga kutub yang ada di utara dan juga di selatan ini mulai mencair. Apalagi menjadi penyebab lain dari pemanasan global ini adalah kentutnya sapi. Iya, kentutnya sapi. Kenapa? Karena jumlah sapi yang ada di bumi ini jumlahnya miliaran. Miliaran ekor sapi yang kentut secara bersamaan. Ini akan menghasilkan banyak gas metana dan juga karbon dioksida. Sehingga memperbanyak jumlah karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca juga semakin meningkat. Apalagi ya yang menjadi polusi udara, yakni kita yang suka membakar sampah. Sampah apa? Terutama sampah plastik. Ini adalah pencemaran yang sangat besar karena gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik itu adalah seperti racun. Efek yang paling ringan dari gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah ini adalah berupa batuk, bisa juga menyebabkan kanker, dan yang paling penting yakni menyebabkan lapisan ozon yang ada di bumi semakin menipis. Apa akibatnya jika lapisan ozon ini menipis? Maka sinar ultraviolet yang seharusnya tidak masuk ke bumi tidak bisa disaring oleh lapisan ozon karena sudah bolong, lapisan ozonnya sudah tidak ada. Sehingga kita pun bisa terpapar sinar ultraviolet secara langsung. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kanker kulit. Berikutnya, pencemaran air. Nah, pencemaran air ini biasanya disebabkan oleh limbah industri
yang dibuang ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Bisa ke sungai, bisa ke danau, bisa juga ke laut. Ada juga sampah seperti limbah organik rumah tangga seperti deterjen. Kita mencuci baju, bekas buangan air ini mengandung juga limbah untuk pencemaran air. Selain itu, pestisida dan juga pupuk yang biasa kita gunakan untuk tanaman ini juga bisa menyebabkan pencemaran air. Apa dampak buruk dari pencemaran air ini? Dapat menyebabkan keracunan ikan serta adanya gangguan dari ekosistem. Jika ikan dan ekosistemnya rusak, maka ini akan juga merusak seluruh kehidupan yang ada di laut maupun yang ada di bumi. Yang ketiga yakni pencemaran tanah. Jika tadi ini pencemaran tanah, penyebab pencemaran udara kan disebabkan oleh limbah yang berbahaya dari bahan kimia elektronik. Ini pencemaran tanah juga dari sampah-sampah plastik ini yang tidak bisa terurai, ini akan tertimbun hingga jutaan bahkan puluhan ratus tahun dan tidak bisa diuraikan. Ini yang menyebabkan tanah mengalami pencemaran sehingga menyebabkan kerusakan kualitas tanah serta kesuburannya. Ini memiliki dampak kepada tumbuhan dan hewan sehingga tumbuhannya ini tidak bisa tumbuh secara subur. Nah, di sini ada seorang aktivis lingkungan dari Swedia, yakni Greta Thunberg yang berusia 15 tahun. Kalian bisa baca dari ini, dari Greta kita bisa belajar bahwa kita bisa mencegah kerusakan lingkungan melalui tindakan kecil kita untuk menyelamatkan bumi. Jadi kesimpulannya, aktivitas manusia banyak yang menyebabkan kerusakan di bumi. Namun hal itu bisa kita minimalkan sebagaimana tindakan Greta. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.